Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahum min ala ma atahumullahu min fadlih. Al-ayat. Yang terhormat, yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad dan para alim ulama, dan yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Jihad yang alhamdulillah berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Al-Jihad. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berada di tanggal 28 Rajab 1444 Hijriah. Artinya insyaallah bulan Ramadan tinggal 1 bulan insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh para guru kita bahwa kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap kita dianugerahi panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu melaksanakan ibadah yang terbaik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, tabi'in, juga tabi'ut tabi'in serta kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Rajab 1444 Hijriah ini, di pekan ketiga di bulan Februari, insyaallah kita akan membaca Subul Iman, yaitu wasyubatu salisatu wal arba'una tarkul gilli wal hasad, yaitu Subul Iman yang ke-43, meninggalkan atau menjauhi al-gil wal hasad. Gillu itu adalah dendam, ya, wal hasad dan hasad. Hasad itu dalam bahasa Indonesia diartikan dengki, ya. Insyaallah kajian ini atau materi ini adalah sudah sangat dimampu oleh seluruh jamaah, dan jamaah Al-Jihad adalah tidak memiliki sifat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa pertama di langit ada ulama yang mengatakan adalah takabur, dan takabur itu akibat dari hasad. Sedangkan dosa pertama di bumi adalah hasad. Ya, kalau di langit itu adalah iblis takabur ketika tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah. Sedangkan dosa pertama di bumi adalah hasad, yaitu ketika Qabil hasad kepada saudaranya yaitu Habil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan kita baca pada pagi ini adalah yakni al-gillu, atau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu dendam, ya, dan juga hasad. Hasad dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sebutan dengki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Secara umum dendam itu diartikan adalah kebencian dalam hati untuk dilampiaskan dengan pembalasan. Itu adalah dendam, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bil huqud. Mukmin itu tidak mungkin memiliki rasa dendam, ya. Jadi orang mukmin itu gak mungkin memiliki rasa dendam kepada sesama mukmin. Kalau masih ada rasa dendam, berarti belum kategori mukmin yang sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-126, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kamu ingin membalas, maka balaslah seperti yang ditimpakan kepadamu, dan jika kamu bersabar, maka itu yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya ada orang yang menimpakan suatu hal yang memberatkan, suatu hal yang membuat kita sakit atau tersakiti, maka dipersilakan untuk membalas dengan ketentuan bimisli ma uqibtum bih, tapi setimpal sesuai dengan apa yang dia tibakan ataupun siksakan kepada seorang tersebut. Tetapi yang paling baik dari itu semua adalah wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tetapi jika kamu bersabar, itu tentu yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka hamba Allah yang akan menjadi ahli surga itu adalah ciri di dunianya adalah orang yang senantiasa mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang paling luar biasa. Ketika ada orang jahat tidak dibalas dengan kejahatan, ketika ada orang yang dengki tidak dibalas dengan kedengkian, ketika ada orang yang mencaci maki pun tidak dibalas dengan cacian dan makian, tapi tetap membalas dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena dasar kita sama. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada pelaku kebaikan itu. Wa in asatum falaha, dan jika berbuat keburukan, maka keburukan pun tidak akan salah alamat, kembali kepada si pelaku keburukan itu. Maka dengan demikian pantas Rasulullah menegaskan, al-mu'minu laisa bil huqud. Mukmin itu tidak mungkin memiliki dendam kepada sesama mukmin. Kenapa? Karena yakin ketika ada orang yang senantiasa menyakitinya, dia serahkan semuanya kepada Allah, maka dia akan, hatinya akan tenang, akan tentram. Demikian pula ketika ada orang yang membencinya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam kisah perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi akibat dendamnya orang kafir Quraisy itu atas kekalahan di perang Badar. Maka timbullah gejolak kemarahan luar biasa yang senantiasa diprovokasi oleh para provokator supaya mereka bangkit. Yang prajurit pada perang Badar itu hanya 1000 karena kedendaman yang terus-menerus dikobarkan luar biasa. Maka di perang Uhud terkumpul 3000 orang. Itu jamaah Allah, itulah contoh dendam. Sehingga akibat dendam itu justru mereka mendapatkan kekalahan yang berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari saat perang Uhud itu bagaimana Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu wafat akibat dendamnya seorang bernama Hindun, ya, dengan minta bantuan kepada Wahsy. Wahsy inilah yang mengeksekusi Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu kemudian beliau dimutilasi. Astagfirullahaladzim. Jamaah Allah. Tapi pada akhirnya Wahsy kan masuk Islam, dan kemudian Wahsy lah
yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Musailamah adalah orang yang memproklamirkan untuk mengaku menjadi nabi. Apa kata Wahsy? Ketika aku jahiliyah sebelum Islam, aku membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW, dan aku menebusnya dengan membunuh orang yang senantiasa sangat merusak agama Allah SWT, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba Allah yang mutakin adalah tidak mungkin menyimpan dendam. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang jamaah sudah memahaminya, surah Ali Imran ayat yang ke-133 dan selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Allah Tuhanmu dan surga yang luas dan seluas langit dan bumi, yang surga tersebut mu'iddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra', dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya luar biasa banyak. Wad dharra', dan juga dalam keadaan susah, rezekinya sedikit, tetap berinfak. Yang kedua, muttaqin itu adalah wal kadhimin al-ghaidha, orang yang mampu mengendalikan amarah. Jadi dikendalikan amarah itu, tidak dilampiaskan tapi dikendalikan. Maka ayat tadi wa in sabartum lahu khairul lisabirin, dan jika kamu bersabar itu yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi wal kadhimin al-ghaidha. Dan yang ketiga, muttaqin itu adalah wal afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan dari manusia, dari kesalahan manusia. Itulah al-muhsinin. Allah tegaskan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yang senantiasa selalu berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba Allah yang masuk surga ini di akhirat kelak di surga tidak ada lagi al-ghillu, tidak ada lagi dendam. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk surga, sebelum masuk surga, Allah hilangkan dulu al-ghillu itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-47, demikian pula dalam surah Al-A'raf ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, dan kami cabut, kami hilangkan apa yang ada di dalam dada mereka dari kedengkian, kebencian dan segala halnya, ikhwana, sehingga mereka bersaudara, ala sururin mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan saling berhadap-hadapan. Jadi di dalam surga itu tidak ada benci, tidak ada kemarahan, tidak ada dengki, tidak ada kesal, tidak ada apalagi sampai dendam, tidak ada. Semua ahli surga itu adalah orang yang senantiasa ikhwana, bersaudara. Nah, menuju surga demikian, maka latihannya di dunia adalah orang muttaqin wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan amarah. Itu latihannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dendam. Insyaallah jamaah sudah mampu banget dengan kategori dendam ini. Dan ketika seseorang dendam, hakikatnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Ketika melihat orang yang dia musuhi, yang dia marahi, yang dia simpan kebencian, dia akan semakin timbul kemarahan itu, sehingga darahnya itu, ya, sirkulasi darah dan segala halnya menjadi kacau, menjadi tidak bagus, kan justru menjadi beban bagi dirinya, menjadi siksaan bagi dirinya. Maka hamba Allah yang muttaqin adalah hilang dari kedendaman. Kemudian jamaah Allah yang kedua adalah dalam subul iman ini, yaitu hasad.
Hasad itu adalah diartikan al-hasadu huwa al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husnil halil mahsud. Hasad itu adalah marah atau tidak suka dengan apa yang dilihat dari kebaikan orang yang dihasudi. Jadi marah, tidak senang melihat orang yang dia hasadi, yang dia tuju kebencian kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Itulah dengan hasad. Kalau dalam bahasa umum apa hasad itu, Pak? SMS ya. SMS itu kan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu hasadun itu gambarannya. Dan orang hasad itu kan hidupnya tidak akan nyaman. Kenapa? Tetangga maju, tetangga sebelah kanan maju, dia demam, mikirin kesuksesan orang. Ternyata yang sebelah kiri lebih maju lagi, dia opnam ke rumah sakit. Kan akhirnya rugi semua kan, itu orang hasad itu. Kenapa? Karena tidak suka dengan kenikmatan yang dari oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hasad itu seperti itu. Jadi merasa tidak senang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Itulah hasad. Nah, kisah hasad itu bagaimana kebencian Yahudi kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran surah 3 ayat 19, kebencian Yahudi kepada Rasulullah SAW itulah karena hasad. Kenapa Yahudi tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Kan Yahudi itu yakin akan ada Nabi yang terakhir. Bahkan orang Yasrib, kenapa begitu gampang menerima syariat yang dibawa Rasulullah SAW? Karena informasinya dari orang Yahudi. Mereka yakin akan ada Nabi yang terakhir, dan mereka mengharapkan Nabi yang terakhir adalah datang dari keturunan mereka, Bani Israel gitu kan. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka itulah timbullah hasad. Hasadnya itulah yang senantiasa menutupi kebenaran sehingga dia menjadi penolak kebenaran. Itu hasadnya Yahudi terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua contoh ini, contoh firman Allah adalah hasadnya tadi Qabil terhadap Habil. Allah firmankan dalam surah 5 ayat 27, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqulanna qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Dan ceritakanlah kisah dua putra Nabi Adam dengan benar ketika keduanya mempersembahkan kurban, lalu Allah terima kurban dari salah satu dari keduanya dan Allah menolak dari yang lainnya. Yang ditolak kurbannya dia berkata, "Qala la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu." Apa kata orang yang diterima kurbannya itu Habil? "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah yang termasuk adalah kurban dari hamba Allah yang bertakwa. Kenapa kurban Qabil itu ditolak? Karena niatnya, ya, niatnya adalah keinginan untuk menikahi wanita yang dia ingini, yang dia cintai. Sedangkan Habil dia berkurban adalah bukan karena dunia, tetapi karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama jamaah Masjid Al-Jihad duduk di Masjid Al-Jihad ini adalah landasannya seperti Habil yang senantiasa duduk bukan karena apapun tetapi semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah yang ketiga di dalam Al-Qur'an ada kisah hasadnya mohon maaf kakak-kakak Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Kan itu ya di dalam Al-Qur'an. Jamaah Allah, bagaimana kakak Nabi Yusuf yang merasa usbatun, walau usbatun, kami di golongan besar, kami ini banyak, tapi dia senantiasa merasa dikucilkan, merasa dibedakan mungkin perhatian dari ayahnya itu bernama Nabi Yakub terhadap mereka. Karena Nabi Yakub mereka menilai lebih menyayangi, lebih memperhatikan adiknya itu Yusuf. Sehingga ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku bermimpi, dalam mimpiku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku." Apa kata Nabi Yakub? "La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu
Maka wahai anakku Yusuf, jangan kisahkan mimpi itu kepada saudaramu, karena nanti saudaramu akan membuat kain. Ya, kain itu adalah tipu daya yang berlangsung saat itu. Ya, maka jawab Allah, ini adalah bentuk ada hasad. Maka hasad itu bisa terjadi pada orang mukmin. Pada orang mukmin bisa terjadi ada sifat hasad. Dan insya Allah jamaah al-jihad tidak ada kategori hasad itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat dari hasad itu maka timbullah makar bagaimana mereka menyingkirkan, bahasa kita mungkin menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam dari hadapan ayahnya. Insya Allah kisahnya sudah sangat baku. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam karena kesabarannya, karena kesolehannya, karena keluar biasaan ketakwaan kepada Allah, justru Allah mengangkat derajat kemuliaan dari Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam karena hamba Allah yang mulia dan soleh, maka subhanallah ketika bertemu dengan keluarganya, pada jaraknya kan 80 tahun itu, apa Nabi Yusuf berkata kepada keluarganya, la tasriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada celaan atas kamu sekalian. Inilah jamaah Allah yang ditujukan hamba Allah yang soleh. Ketika ada orang yang hasad, ketika ada orang yang membuli, ketika ada orang yang senantiasa membuat tipu daya yang akan membahayakan, tapi ketika dia bertemu dengan orang yang demikian, tidak membalas dengan bulian dan segala halnya, tapi justru dengan kalimat yang menenteramkan, dengan kalimat la tasriba alaikumul yaum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama kalimat itu pun yang dibaca Rasulullah SAW ketika Rasulullah Fathu Makkah. Ya, ketika orang-orang Quraisy yang belum beriman berkumpul di Masjidil Haram, mereka harap-harap cemas. Kenapa? Karena mereka mengingat bagaimana perlakuan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Yusuf kepada keluarganya, yaitu la tasriba alaikum ya. Itu jawaban Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang mulia harus menjadi teladan bagi setiap kita. Ketika ada orang yang telah menyakitinya, ketika ada orang yang telah membahayakan diri beliau, tapi ketika beliau di atas mendapatkan kemenangan luar biasa, tidak ada balas dendam, yang ada justru adalah memaafkan. Inilah hamba Allah yang mulia dan dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apakah manusia hasad ya terhadap manusia yang telah Allah berikan karunia-Nya dan yang telah Allah berikan kepada manusia dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus senantiasa hasad kepada manusia, padahal karunia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad itu sering terjadi di antara sejabatan biasa. Betul kan? Sejabatan, seprofesi gitu ya. Apalagi Pak, seperjuangan, sederajat gitu. Kan gak mungkin rakyat hasad kepada presiden. Ya, betul ya? Karena bukan levelnya gitu. Biasanya yang hasad itu seprofesi atau jualannya sama gitu. Biasanya itu Pak, hasad itu karena memang selevel gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim. Hadirin Allah, hadis ini sudah sangat sering dibahas bahwa la tahasadu, janganlah kamu saling menghasad, saling mendengki, karena tidak ada untungnya mendengki ya. Bahkan di antara akibat hasad itu apa? Akan terganggunya metabolisme pankreas. Itu akibat dari hasad.
kan rugi lah ya. Jadi maka Rasul menegaskan la tahasadu, janganlah saling mendengki ya. Kenapa harus mendengki? Karena kalau orang mendengki seseorang, apakah mendengki pula ketika seseorang meninggal? Kan juga tidak ya. Apakah mendengki ketika orang mendapatkan bencana? Kan juga tidak. Karena dengki itu biasanya kepada karunia Allah, yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau memang mendengki, harusnya mendengki pula atas musibah, kan tidak mau ya. Maka Rasulullah menegaskan la tahasadu, jangan saling mendengki, jangan saling hasad. Wala tanajasu, jangan saling mencari kesalahan. Ini tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Maka yang terbaik adalah sibuklah merenungi kesalahan diri. Jangan sibuk merenungi, memikirkan kesalahan orang lain. Jangan istilah siapa Roma Irama itu, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan jelas kelihatan. Kesalahan diri dilupakan, tapi kesalahan orang lain begitu diingat-ingat, itu tidak perlu ya. Maka sibuklah dengan aib diri sendiri, jangan sibuk dengan aib orang lain. Yang ketiga adalah hadis ini wala tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling marah ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Membelakangi dalam arti adalah saling menjauh. Kemudian wala yabi'u ba'dukum ala bai'atin, dan tidak boleh seseorang membeli ya, menjual atau membeli dan sebagian dari sebagian yang lain. Maknanya ketika ada orang yang masih tawar-menawar harga, tiba-tiba jangan kita menawar dengan harga tinggi, sehingga akan membatalkan orang yang lagi saling bertransaksi. Sama seperti ini ada rumah nih, wah ini ditawar sekian. Ini orang belum ada keputusan ya atau tidak, masih dalam saling bertahan nih. Ya, tiba-tiba karena dia cocok, udah ditinggikan harganya. Umpamanya harusnya 300 juta, dia minta 325 juta, dia udah biar saya beli 330 juta. Kan jelas ya orang ini akan bisa belok. Itu tidak boleh, sesama muslim tidak boleh seperti itu. Jangan, tidak boleh. Ya walaupun memang kita membutuhkan itu, kecuali dari yang pihak tadi yang akan membeli sudah membatalkan. Ya, itu tidak halal kategorinya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dalam hadis ini wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim. Nah, karena sesama saudara, maka kita tidak boleh saling menghasad. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, apa di antara akibat dari hasad? Ini akibatnya. Ya. Pertama, jemaah Allah, akibat hasad itu adalah tidak ridho dengan qada Allah. Kan kita paham, karunia yang Allah berikan itu bukan kebetulan. Kan tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, tapi itu menjadi qada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hasad dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain, hakikatnya dia tidak percaya dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpama kita sama-sama tes ya, ataupun masuk pekerjaan, temannya lulus, dirinya tidak lulus, padahal yang ngajak teman itu adalah dirinya. Nah, itu harus rela. Kenapa? Itu bagian dari qada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula contoh mungkin seperti dulu ketika mau beli rumah, tapi yang diajak malah berhasil, yang ngajak gagal nih. Itu kembali kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kayak kisah bagaimana Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ketika melamar kan, Abu Darda ini diminta Salman untuk menjadi juru bicara itu, apa macam lah apa namanya. Ya. Jadi Salman kan pendatang Pak dari Persia, dia naksir gadis Madinah. Karena Rasulullah SAW mempersaudarakan Salman dan Abu Darda, padahal Abu Darda masih bujangan, Salman bujangan Pak. Maka hati-hati kalau minta tolong jangan sama-sama bujangan. Nah, qadarullah taala
ya Abu Darda pun senang Pak di menolong saudaranya. Maka dia berangkatlah berdua ke wanita yang dituju oleh Salman itu. Ternyata dia wanita yatim ya, hanya bersama ibunya. Begitu menyampaikan keinginan dari Salman, tapi si wanita ini malah yang ditaksir bukan Salman, Abu Darda. Kan ini pakawuh banget ya. Jangan luar biasa. Nah begitu ditanya oleh ibunya, nah itu ada di luar dua hamba Allah, sahabat Rasul yang mulia, namanya Salman melamarmu, menghibahmu, bagaimana menurutmu? Tapi kata si anaknya itu, ya si anak perempuan tadi, dia bilang bahasa kita mungkin, mama, kalau yang melamar itu Abu Darda, aku terima dengan senang hati. Ibunya ngintin, nah Abu Darda itu hanya juru bicara doang. Yang melamar itu adalah temannya itu, Salman. Tapi ini kan masalah hati, mana itu masalah hati. Masalah hati lebih berat. Kalau sudah masalah hati, itu juga bisa apa-apa bahaya. Subhanallah. Maka disampaikanlah itu dengan berat oleh ibunya itu, bagaimana? Ibu bagaimana? Nah ibunya diam kan, timbul kecurigaan, apa sudah ada yang melamar duluan? Tidak ada. Kenapa? Ternyata kata putriku katanya, seandainya yang melamar itu Abu Darda. Subhanallah. Salman saya itu tidak loncat Pak, tenang aja dia. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Itu Pak, coba subhanallah. Ini kan tidak ada hasad Pak. Alhamdulillah, ini takdir Allah. Subhanallah. Ini orang soleh begini, ya. Ini takdir Allah. Kenapa saya minta tolong engkau? Inilah takdir Allah. Coba kalau minta tolongnya Abu Bakar, nggak mungkin. Kan bisa jadi Pak, Salman minta tolongnya Abu Bakar atau Umar gitu Pak, atau Utsman, kan pasti mau. Kenapa malah minta tolongnya adalah yang sebaya nih? Ya. Maka saat itu Salman alhamdulillah langsung Pak, uang yang sudah beliau persiapkan untuk menikah, untuk mas kawin diserahkan kepada Abu Darda. Kata Salman, ini uang yang sudah kupersiapkan aku serahkan kepadamu. Nikahlah kepada wanita itu. Insya Allah aku menjadi salah satu saksi dalam pernikahan. Subhanallah. Inilah gambaran muslim itu tidak ada hasad. Kenapa? Karena yakin dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yakin dengan qada Allah, selesai. Subhanallah. Nah inilah insya Allah jamaah aja tuh kayak Abu Darda dan Salman. Ini tidak ada kedengkian. Kenapa? Karena yakin dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dengan qada Allah, siap menerima apapun ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat hasad ini yang kedua adalah menjadi hilangnya pahala. Rugi lah hasad ini. Rasulullah bersabda, "Iyakum wal hasada. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah dengan hasad. Hasad dengki itu, karena hasad itu akan menghilangkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Sebanyak apapun lah, sebanyak apapun kebaikan, kalau ada hasad, gugur semuanya, hilang. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah hilangkan, dan insya Allah jemaah adalah tidak ada sifat hasad, tidak ada sifat dengki. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, hati-hati dengan hasad. Jadi hasad itu sebanyak apapun kebaikan, nanti menjadi orang yang rugi di akhirat, menjadi orang yang bangkrut. Ya. Atadrunal muflis, tahukah kamu orang-orang yang muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Sahabat menjawab, orang bangkrut itu orang yang gagal usahanya, orang yang senantiasa tadi kaya raya tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Apa kata Rasulullah? Bukan itu orang yang muflis. Orang yang muflis adalah orang yang banyak membawa pahala kebaikan, pahala sholat, pahala sedekah, pahala berbagai macam kebaikan, tapi di akhirat karena ada ghibah, ada hasad, hilang semua. Maka jawab
Ini Rasulullah sudah senantiasa mengingatkan kepada setiap kita untuk menghindari, menghilangkan hasad. Dan insya Allah kita orang-orang yang yakin kodok kepada Allah, kita justru akan senantiasa senang ketika melihat orang lain mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jazakumullah, yang ketiga, akibat dari hasad itu adalah menjadi sebab dilaknat. Menjadi sebab dilaknat. Iblis itu dilaknat karena hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi hasad itu menjadi sebab laknat. Alhamdulillah. Ngeri banget ini. Kesombongan iblis itu kan karena awalnya hasad. Hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, timbullah kesombongan, timbullah ingin menghilangkan nikmat yang didapati oleh Nabi Adam alaihissalam. Dia dikeluarkan dari surga, sedangkan Nabi Adam dipersilakan tinggal di dalam surga. Timbullah bagaimana caranya menghilangkan nikmat karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Adam, maka menjadi sebab dilaknat. Kemudian jamaah Allah yang keempat, sebab dari hasad ini adalah orang mukmin tidak mungkin hasad, karena orang mukmin itu orientasinya akhirat. Sedangkan akhirat itu adalah luas, seluas langit. Contoh ini jamaah, ketika kita ingin melihat indahnya langit, apakah kita berjejal melihat indahnya langit? Tidak, Pak. Ya. Kenapa? Saking luasnya langit itu, dimanapun kita bisa melihat indahnya langit. Demikian pula orang mukmin orientasinya akhirat. Karena orientasinya akhirat, maka begitu luasnya akhirat, maka tidak mungkin orang mukmin menghasad kepada orang mukmin lain. Karena hasad itu muncul ketika manusia orientasinya dunia. Sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ya, orang mukmin tidak mungkin hasad karena orientasi hidup mukmin adalah akhirat. Sedangkan akhirat itulah luas banget. Siapapun yang orientasi akhirat, maka dia akan mendapatkan seluas-luasnya. Sedangkan manusia yang hasad adalah pasti bukan urusan akhirat, tapi urusan dunia. Dan urusan dunia kan sempit. Karena sempit maka muncullah sifat hasad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh pada masa Rasulullah SAW di Makkah. Kan umat manusia itu hanya dua kategori, Pak. Mukmin, kafir, betul ya. Selama di Makkah. Karena saat itu Rasulullah SAW belum menjadi pemimpin secara daulah kenegaraan. Tapi begitu Rasulullah SAW ke Madinah, manusia itu ada tiga kelompok. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Dan munafik itu muncul karena saat itu Rasulullah sudah mendeklarasikan perjanjian antara muslim sesama muslim, internal muslim, ya. Baru setelah itu muslimin dengan kafirin, Yahudi bisa itu di umumnya Yahudi saat itu. Nah berarti kan ketika Yahudi mengakui eksistensi Rasulullah SAW berada di Madinah, mereka mengakui kepemimpinan Rasul, berarti daulah kan saat itu. Secara tegas kotanya adalah Madinah dan pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Dari situlah muncullah kelompok yang ketiga, itu kelompok munafik. Kan munafik ini adalah pimpinannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa beliau dia memusuhi Rasulullah SAW? Karena hasadnya kepada Rasulullah SAW. Dia rencananya akan diangkat menjadi raja di Yasrib saat itu. Karena kedatangan Rasulullah SAW, maka gagal dia menjadi pemimpin saat itu. Maka timbullah dengki. Dengki inilah dia bagaimana membuat cara, ya, membuat makar, membuat kain supaya senantiasa bisa menjauhkan Rasulullah dari orang-orang Ansor, orang-orang Madinah saat itu. Itu kan awalnya dari hasad ini. Maka timbullah menjadi orang yang bagaimana membenci, bagaimana membuat makar, membuat tipu daya untuk mencelakai Rasulullah SAW. Puncaknya adalah ketika mereka membangun masjid Dirar.
Masjidil itu adalah atas instruksi dari Abu Amir. Kan Abu Amir ini Pak, di masa Rasulullah SAW perang Badar menang, Abu Amir ini adalah seorang pemimpin dari orang Yasrib yang dia dikenal dengan sebutan pendeta rahib. Nah, ketika dia didakwa Rasulullah SAW, dia menolak Pak, dan dia kemudian minta bantuan ke Romawi, ke Heraklius itu. Dan Heraklius menampung Abu Amir ini, dan Abu Amir inilah yang senantiasa ketika pada saat Rasul akan perang Tabuk ini, menjelang perang Tabuk ini, dia menginstruksikan membangun masjid. Masjid itu tujuannya apa? Untuk mencelakai Rasulullah SAW, untuk memecah belah umat Islam. Itu jamaah Abu Amir ini, ya. Jadi karena diri kepada Rasulullah SAW, karena dia yang awalnya dihormati. Nah, Abu Amir bekerja sama dengan pemimpin munafik Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Inilah contoh dari hasad itu adalah pasti bukan kepentingan akhirat, tapi kepentingan dunia. Kan akhirat itu sangat luas Pak. Ibarat kita menatap indahnya langit, tidak akan pernah orang berjejal menatap indahnya langit. Karena langit itu luas, dimanapun bisa kita melihatnya. Tapi kenapa orang senantiasa hasad? Pasti orientasinya bukan akhirat, tapi orientasi dunia. Jadi hasad itu adalah muncul karena kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka kalau kita melihat orang yang tekun ibadah, taatnya luar biasa, apakah kita iri? Enggak kan, tenang-tenang saja, paling alhamdulillah luar biasa begitu kan. Tapi coba kalau orang maju dalam ekonominya, bisa jadi ini yang ada sifat hasad itu justru malah panas dingin gitu ya, demam gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang kelima ini, dampak dari hasad itu adalah akan menimbulkan terganggunya metabolisme pankreas, kata para ahli Pak. Maka akan rugi Pak. Jadi pankreas itu akan terganggu kalau memiliki sifat hasad. Ya. Itu jangan bohong. Jadi pankreas itu akibatnya ke situ. Kemudian orang hasad itu akan apa istilahnya, kalau bisa tidur, Pak, kalau tidak bisa tidur apa? Insomnia itu. Insomnia. Jadi orang yang hasad itu tidak akan bisa tidur karena mikirin orang lain, apalagi tetanggaan sebelah sukses. Dia nggak bisa tidur Pak, ya gelisah gitu. Kan rugi Pak, itu orang hasad itu. Jangan di akhiratnya, dunia jadi akhirnya nggak nyaman. Tapi bukan begini, aduh tadi malam tidak bisa tidur, hasad ya. Jangan begitu juga Pak. Bisa jadi ada sebab lain. Jadi ada sebab lain kalau nggak bisa tidur. Jadi jangan langsung menuduh Pak, kamu hasad yang nggak bisa tidur gitu Pak ya. Bisa jadi karena banyak hal yang dipikirkan gitu ya. Jadi tidak bisa tidur. Tapi diantaranya adalah orang hasad itu diantara tadi akan terganggunya metabolisme pankreas, kemudian susah tidur, kemudian cepat letih, lelah. Itu orang hasad. Karena tadi kan terganggu metabolisme dalam tubuhnya, maka akan cepat letih. Itu hasad Pak. Secara fisiknya begitu. Kalau secara psikisnya sedih, orang itu akan banyak sedih. Karena tadi tidak itu dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rugi Pak. Maka hasad itu tidak ada untungnya. Maka pantas Rasul menegaskan, la tahasadu, jangan saling menghasad. Wala tanajasu, jangan saling mencari kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, jangan saling membenci ya. Wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara kan nyaman. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian apa obat hasad itu? Pertama adalah iman. Ya, obat hasad itu adalah iman. Yakin kepada Allah, yakin kepada Allah, hilang hasad. Yang sudah takdirnya, yang maksud karunia Allah, Allah berikan kepadanya. Dan ada orang yang memang begitu mudah itu naik karir itu gampang kan. Ada juga yang susah berat. Kan itu ketetapan Allah. Maka ridho dengan ketetapan Allah, maka nyaman. Jadi obat hasad itu adalah iman. Yang kedua ilmu. Kalau berilmu itu kan orang akan bijak.
Tapi tanpa ilmu orang akan licik sesuai dengan keilmuannya. Semakin luas wawasan, semakin luas ilmunya, dia akan orang bersikap bijak. Tapi semakin sempit ilmu dan wawasannya, dia akan semakin licik. Oleh karena itu maka berilmu semakin tinggi. Ya. Tapi bukan berarti orang berilmu tidak hasad, kadang juga muncul. Ya. Kemudian jawaban Allah yang ketiga, apa obat hasad itu adalah senantiasa beramal dengan sebaliknya dari orang yang dihasadi. Beramal dan sebaliknya orang yang hasad. Jadi kita tingkatkan amal yang lebih baik. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita berlindung dari orang yang hasad. Dalam surah Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dari apa kita berlindung kepada Allah? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Makhluk itu yang kelihatan, yang tidak. Kita berlindung kepada Allah. Ketika kita senantiasa isti'adzah, mohon perlindungan Allah, Allah melindungi, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembus perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam apabila telah gelap. Ya, dari malam, karena banyak kejahatan itu di malam hari. Walaupun saat ini juga banyak kejahatan di siang hari. Jamaah Allah, maka kita berlindung kepada Allah. Maka sunnah sebelum tidur membaca surah Al-Mu'awwadzataini, di antaranya Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Bahkan ditiupkan ke tangan, kan diusapkan ke seluruh tubuh kita, ya, sebagai perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup pada bulu-bulu, artinya melindungi dari sihir. Karena sihir juga ada. Ini adalah surah Al-Falaq. Dan yang terakhir adalah kita berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia menghasad. Berarti di dunia ini ada orang hasad? Ada, Pak. Ada. Kenapa Allah mengajarkan kita supaya berlindung kepada orang hasad? Karena ketika Allah memberikan perlindungan dari kejahatan ini, tidak akan nembus, Pak. Jangankan dari orang hasad, dari sihir pun ketika Allah melindungi, maka tidak akan memberikan madarat apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu di Subul Iman yang ke-43 adalah luar biasa, yaitu meninggalkan dendam dan hasad. Ketika manusia tidak ada dendam, tidak ada hasad, maka kemaslahatan, kebaikan kembali kepada orang yang senantiasa bersih dari sifat tadi. Tapi sebaliknya, ketika ada dendam, ketika ada hasad, yang rugi pertama adalah dirinya sendiri. Rugi di dunia, apalagi di akhirat kelak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang akan selamat nanti di yaumul qiyamah adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang bersih, yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Di antara penyakit hati adalah yang tadi al-ghillu wal hasad. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, berkahi keluarga kita, berkahi rezeki kita, dan senantiasa kita penuh barokah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hidup kita mulia dan dimuliakan Allah, karena setiap kita adalah orientasi akhirat yang sangat luas, maka tidak akan ada rasa benci dan dengki dalam hati setiap kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, benar hanya dari Allah, karena kebenaran milik Allah. Hilang, salah, kurang dari saya pribadi, mohon maaf kepada seluruh jamaah, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat. Hadani Allah wa ikum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika